Para pendengar setia siraman rohani embun surgawi Komsos Keuskupan Atambua di mana saja Anda berada. Salve, Salum. Kembali hadir menemani Anda sekalian, saya Romo Kristo Uki Projo dalam renungan mimbar pagi ini, 1 Maret 2024. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam permenungan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa pengasih, berkenanlah melimpahkan berkat-Mu agar memampukan kami mengalahkan sikap sombong, iri dan dengki. Semoga firman-Mu menyegarkan jiwa kami untuk mengembangkan niat-niat baik dalam pergaulan dengan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, rekan-rekan umat Tuhan yang terkasih, tema permenungan kita pagi ini, jaga rawat vs rampas rusakan. Merenungkan perikop Matius yang baru saja dimaklumkan bagi kita tentang pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun itu bagi para penggarap lalu berangkat ke negeri lain, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pemilik tanah yang utama dan kita hanyalah penggarapnya. Maka sebagai umat Kristiani, kita harus memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengelola yang baik, yang bertanggung jawab, bukan
jadi pemilik atau perampas. Kita jadi penggarap yang setia, bukan perampas yang mematikan dengan keji. Perumpamaan ini juga menghantar kita untuk memaknai beberapa hal berikut. Yang pertama, makna rohani. Ladang hati kita telah dipersiapkan Tuhan melalui air pembaptisan untuk ditanami benih iman yang akan tumbuh dan menghasilkan buah iman. Namun kita tahu seringkali hati kita ada celah di mana si jahat, yakni iblis, menyusup dan menguasai hati kita dan mengubahnya sehingga penuh dengan rancangan jahat dan kejam. Hati yang mesti menjadi ladang subur bagi tumbuhnya anggur sabda keselamatan dirampok, dijarah, dan dirusakkan oleh rancangan jahat si iblis yang merasuk hati kita. Manusia, oleh karena hati yang dicemari, berubah menjadi jahat. Kedua, makna ekologis. Ketika hati rusak, maka akibat kerusakan itu akan makin menjadi lebar pada lingkungan alam sekitar. Kita tergoda untuk mengambil lebih, bahkan menguasai tanpa rasa tanggung jawab. Kita kehilangan kesadaran untuk menjaga keseimbangan hidup, ingatan untuk memelihara alam sebagai warisan bagi anak cucu. Tanpa sadar dengan serakah, kita sebenarnya telah membunuh masa depan anak cucu kita, merampas masa depan mereka karena kita tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, makna soteriologis. Kehancuran dan kerusakan hanya dipulihkan di dalam Kristus. Dialah ahli waris yang dibunuh oleh sengsara, wafat, dan kebangkitannya, lantas menjadi batu penjuru dan menjadi suatu perbuatan ajaib dari pihak Tuhan di mata kita. Kerajaan Allah diberikan kepada gereja agar menghasilkan buah kerajaan. Hati manusia yang dirusak oleh rayuan keserakahan si iblis dibaharui oleh hati tersucinya yang mengalirkan kerahiman untuk menyembuhkan hati kita dan memenuhinya dengan roh kebijaksanaan agar kita bijak mengolah bumi sebagai ibu bagi semua yang hidup. Jaga dan rawat warisan suci kehidupan yang diberikan Tuhan. Lawanlah iblis yang merampas dan merusak ladang hati kita. Jaga dan rawat api kepercayaan yang Tuhan tuangkan dalam semangat juang jiwa untuk memelihara harta rohani, harta kehidupan titipan Tuhan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Lawanlah si jahat yang merampas dan merusak nurani kita dan menggantikannya dengan keserakahan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu yang kami terima. Bantulah kami agar peka terhadap kehendak-Mu dan didiklah kami menjadi pribadi yang tahu bersyukur memelihara kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, bawalah berkat Tuhan untuk setiap aktivitas, karya, pekerjaan, pelayananmu di mana saja Anda berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.